6 golongan yang tidak akan dapat bantuan sosial, seperti PKH, BPNT, dan juga bantuan langsung tunai dari pemerintah di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira siapa sajakah yang termasuk dalam 6 golongan tersebut? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Info Bantuan Sosial. Bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung dan pantau terus channel ini, dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari admin. Ini adalah informasi yang sangat penting, terkait ada 6 golongan yang tidak akan mendapatkan bantuan sosial, mulai dari tahap pertama di tahun 2023 ini. Jadi, ada beberapa keluarga penerima manfaat ataupun KPM, yang akan dicoret ke pesertanya dari penerima bantuan sosial. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, telah mengedarkan surat resmi tentang beberapa golongan yang tidak boleh diusulkan sebagai penerima bantuan sosial atau bansos, dan surat ini turun pada tanggal 5 Januari tahun 2023. Hal ini berkaitan dengan tindak lanjut dari pemeriksaan BPKRI, atau Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, untuk tahap 1 dan tahap 3. Jadi, berdasarkan penemuan pengumuman pemeriksaan dari BPK, terkait bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ternyata, ada beberapa KPM yang terindikasi sebagai tidak layak menerima bansos, akan tetapi tetap disalurkan untuk bantuan tersebut. Maka dari itu, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial ataupun DTKS, di setiap bulannya, yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Oke, langsung saja ke informasi intinya. Inilah 6 golongan, yang tidak akan mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan juga BLT tunai di tahun 2023 ini. Yang pertama yaitu, tenaga kerja dengan upah di atas upah minimum provinsi, atau UMP. Ataupun di atas upah minimum regional, atau UMR. Nah, jadi di sini apabila gajinya itu lebih dari UMP ataupun UMR, maka di sini semestinya tenaga tersebut tidak menjadi penerima bantuan sosial. Mengingat gajinya ataupun upahnya sudah besar. Kemudian untuk golongan kedua, yang tidak akan mendapatkan bantuan sosial selanjutnya yaitu, aparatur sipil negara atau ASN. Ternyata ada beberapa temuan di lapangan, yang terindikasi penerima bantuan yang merupakan ASN. Padahal golongan ASN tidak diperkenankan untuk menerima bansos. Mungkin saat pertama menerima bansos itu belum menjadi ASN, dan sekarang sudah jadi ASN. Sehingga harusnya data tersebut sudah terkena upgrade, ataupun perubahan data, ataupun juga pemutakhiran data. Maka nantinya jika sudah diupdate, dan datanya itu terdaftar sebagai ASN, maka untuk bantuan sosialnya tidak akan cair di tahun 2023 ini. Kemudian untuk poin yang ketiga, yang tidak akan mendapatkan bantuan sosial yaitu, penerima manfaat yang sudah meninggal dunia. Ternyata ada beberapa temuan di lapangan, penerima yang sudah meninggal dunia, tetapi dana bansosnya tetap dicairkan. Sehingga melalui surat tersebut agar diseleksi untuk dicoret dari daftar penerima. Mungkin saja data yang lama belum diupgrade, belum dipemutahiran data, sehingga data lama tersebut masih mendapatkan bantuan sosial. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pemutakhiran data ini, maka untuk hal-hal semacam ini dapat diselesaikan di lapangan. Kemudian untuk poin yang keempat, yang tidak akan mendapatkan bantuan sosial selanjutnya yaitu, memiliki jabatan usaha yang terdaftar dalam database administrasi hukum umum atau AHU. Jadi di sini untuk yang memiliki usaha, ataupun usahanya tersebut sudah terdaftar database AHU, maka tidak diperkenalkan menjadi penerima bantuan sosial. Kemudian untuk poin yang kelima, yang tidak akan mendapatkan bansos, yaitu, sudah mampu atau orang kaya. Bansos ataupun bantuan sosial itu dikhususkan kepada masyarakat yang miskin, maupun rentan miskin. Sehingga, jika sudah mampu atau tergolong sudah bagus taraf hidupnya, maka akan dicoret ke pesertanya dari bansos. Nah, karena mungkin juga untuk pemutakhiran data itu perlu dilakukan pengecekan secara fisik di lapangan, untuk melihat kondisi yang terbaru dari para penerima bansos. Karena tentu saja finansial setiap orang itu dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian untuk poin yang keenam, yang tidak akan mendapatkan bansos di tahun 2023 ini yaitu, pendamping sosial.
Karena untuk fungsi dari pendamping sosial ini, dikhususkan untuk membantu pemerintah, agar penyaluran bansos tepat sasaran kepada masyarakat, sehingga tidak diperkenankan untuk mendaftarkan dirinya sebagai penerima bantuan sosial. Karena fungsinya tersebut adalah mendampingi dan membantu pemerintah, agar penyalurannya itu tepat sasaran. Jadi apabila contohnya di tahun kemarin belum terdaftar sebagai pendamping sosial, tetapi di tahun ini terdaftar sebagai pendamping sosial, nantinya saat pemutakhiran data, maka bantuan untuk pendamping sosial ini akan diputuskan, jadi sudah tidak akan mendapatkan manfaat dari bantuan sosial lagi. Kemudian untuk teman-teman yang ingin mengecek, apakah kita mendapatkan bantuan sosial ataupun tidak, teman-teman bisa langsung saja cek di cekbansos.kemensos.go.id. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin tahun lalu tidak mendapatkan bantuan sosial, bisa dicek lagi di tahun ini, apakah nama kita terdaftar di penerima bantuan sosial atau tidak. Karena untuk data DTKS itu ada pembaruan data, ataupun pemutakhiran data yang dilakukan setiap bulannya. Jadi tidak ada salahnya bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan, bisa cek di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, jadi itulah 6 golongan yang tidak akan mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan juga BLT tunai di tahun 2023 ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.